لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Kita melanjutkan mengaji kitab Alfiyah, mengi'robi setiap bait. Pada kitab Alfiyah ini kita sudah sampai bab mu'rab wal mabni yang awal. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa ba'alamihi wa bi'ulumi sa'iris salafis salihin fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu, ini kita harokati dulu ya. Wal di sini. Wal ismu. Nah, ini wawunya wawu istinafiyah atau wawu ibtida, wawu permulaan yang mana setelah wawu itu menjadi mubtada. Utawi. Wal ismu utawi isim iku minhu iku setengah saking isim mu'rabun utawi ada yang mu'rab atau ada yang berubah. Jadi al-ism ini sebagai mubtada, lalu minhu ini sebagai khobar dari ismu sekaligus khobar muqaddam dari mu'rabun. Al-ismu utawi kalimah isim iku minhu iku setengah saking kalimah isim mu'rabun utawi ada yang mu'rab wa mabniun dan ada yang mabni. Nah, jadi kalimah isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada yang bisa diirobi, ada yang tidak. Tapi kebanyakan bisa ya. Kebanyakan kalimah isim itu bisa diirobi lah. Kalau diperkirakan ya sekitar 90% kalimah isim bisa diirobi semua, 10% tidak bisa diirobi atau mabni. Lafalnya selalu seperti itu, mabni. Kapan kalimah isim itu mabni? Karena lisabbahin. Lisabbahin ini lamnya huruf jar ya. Lisabbahin ini majrur berarti karena menyerupai. Lisabbahin krono menyerupai. Sifat sabbah ini menjadi naat dari sabbah. Muzni aslinya ya. Lisabbahin karena menyerupai. Sifat sabbah muzni kang dekat, serupa yang dekat. Minal hurufi dari kalimah huruf. Jadi ini menjelaskan tentang isim yang mabni dulu ya. Kalau kalimah isim itu tadi kan ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau Imam Musannaf ini menyebutkan atau menjelaskan tentang yang mabni dulu. Kalimah isim kenapa mabni? Karena dia menyerupai. Lisabahin krono menyerupai, sifatnya serupa, al-muzni kang dekat, serupa yang dekat dengan kalimah huruf. Kalau kalimah isim kok menyerupai kalimah huruf dengan serupa yang dekat, maka itu kalimah menjadi mabni, seperti halnya kalimah huruf. Nah, kalimah huruf kan mabni semua. Kalau kalimah huruf mabni semua. Kalimah isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il juga ada yang mabni, ada yang mu'rab. Tapi kalimah huruf itu mabni semua. Kalimah isim yang mabni itu kalimah isim yang menyerupai kalimah huruf, menyerupai yang dekat. Penyerupaan yang dekat dengan kalimah huruf. Karena ada yang serupa dengan kalimah huruf, tapi serupanya tidak dekat sehingga dia masih mu'rab. Contohnya lafal ayun. Lafal ayun ini mirip dengan kalimah huruf. Kenapa ayun ini menyerupai kalimah huruf? Karena ayun ini selalu membutuhkan kalimah lain ya, supaya dia bermakna, dia harus digandengkan dengan kalimah lain. Itu kan seperti kalimah huruf ya. Tetapi masih ada ciri khusus isim yang masuk pada kalimah ayun ini, yaitu dia harus selalu diidhofahkan. Dia harus menjadi idhofah atau harus digandengkan dengan kalimah yang lain, yaitu kalimah isim. Idhofah ini, pengidhofahan ini termasuk ciri khusus yang ada pada kalimah isim. Makanya serupanya tidak dikatakan kuat karena masih ada ciri isim yang kuat di sini.
Sehingga lafal ayun ini tidak mabni, bisa ayun, bisa ayin, bisa ayan ya, karena dia mu'rob, berubah-ubah. Nanti setelahnya dijelaskan serupa apa saja yang bisa menyebabkan kalimat isim itu menjadi mabni. Di sini setelahnya. Kasabahi kaya serupa al-wad'i, ini menjadi naat ya. Al-wad'i kang bongso asal sumeleh atau asal cetak. Asal cetak yang pertama ini yang pertama adalah serupa dalam segi asal cetaknya. Contohnya seperti fismai citana. Aslinya fismaini ini isim tasniyah, tapi karena dimudhofkan kepada lafaz selanjutnya maka nunnya hilang, karena salah satu syarat mudhof itu kalau syarat kalau isim dimudhofkan itu harus membuang tanwin atau nun. Kalau ini ada nunnya maka dibuang. Fismai citana, di dalam isimnya duanya lafal citana antara tak dan nun ya. Tak dan nun ini adalah dikatakan sebagai kalimah isim yang menyerupai kalimah huruf dalam segi asal cetaknya. Kenapa dikatakan sebagai asal cetak? Ya, asal cetak kalimah isim dan fiil itu biasanya minimal hurufnya 3. Isim ya minimal hurufnya 3, fiil ya hurufnya 3. Tapi kalau kalimah huruf asalnya 1 atau 2 saja. Kalimah huruf itu di mana-mana kebanyakan kalimah huruf itu hurufnya kalau nggak 1 ya 2. Fi itu 2, ba itu 1 malah, kaf itu 1 ya. Terus ala itu juga ya. Terus apalagi ya, kalimah huruf itu biasanya cetakannya 1 atau 2. Tapi kalau kalimah isim dan kalimah fiil minimal cetakannya itu 3, secara rumus dasarnya begitu. Lah, kok kalau ada kalimah isim yang harusnya asal cetaknya minimal hurufnya 3, kok ternyata kalimah isim ini hurufnya 1 atau 2? Kalau ta ini 1 ya, kalau na ini 2. Seperti ini, maka dia menyerupai kalimah huruf dalam segi asal cetaknya, wada'ainya, dalam segi wada'ainya, asal cetaknya. Itu yang pertama, serupa yang pertama. Wal maknawi ini ngatof ke wadai. Yang kedua fi mata wa fi huna. Nah, fi mata wa fi huna ini dicontohkan juga. Yang kedua serupa dalam maknanya, serupa dalam makna. Kalau yang pertama tadi serupa dalam asal cetak, yang kedua serupa dalam maknanya. Contohnya lafal mata dan huna. Kenapa lafal mata dan huna di sini dikatakan sebagai kalimat isim yang menyerupai kalimat huruf dalam segi dalam segi maknanya? Kenapa? Karena makna mata itu isim istifham atau isim syarat ya. Bisa isim istifham, bisa isim syarat. Istifham bisa atau isim syarat. Kalau huna itu isim isyarah namanya. Nah, makna istifham dan makna syarat dan makna isyarah juga itu sebenarnya makna yang ada pada kalimat huruf, makna yang harusnya dimiliki oleh kalimat huruf. Itu sebagai sebagai kaidahnya makna syartiyah, makna istifham, makna isyarah itu sebenarnya makna milik kalimat huruf. Kok ada kalimat huruf, ada kalimat isim mempunyai makna-makna itu, maka kalimat isim itu menyerupai kalimat huruf di dalam dia bermakna istifham, bermakna syarat dan bermakna isyarah. Itu yang kedua ya, serupa dalam segi maknanya. Lalu selanjutnya waka niyabatin, ini juga ngatof ke maknawiyin. Waka niyabatin anil fi'li dari niyabah itu pengganti ya, pengganti dari fi'il. Bila ta'asurin
kelawan tanpa ngelapeti. Pengganti atau ini namanya sibeh istimal, bahasa lain sibeh istimal, bahasa lainnya ini sibeh niabah atau sibeh istimal. Yang ketiga, penyerupannya adalah dalam segi pengamalannya. Pengamalannya secara umum kalimah isim itu bisa beramal, bisa diamali, atau dia bisa mempengaruhi, juga bisa dipengaruhi. Itu sifatnya kalimah isim ya. Bisa berpengaruh, bisa dipengaruhi. Tapi sifatnya kalimah huruf itu dia hanya bisa berpengaruh, bisa mengejarkan kalau huruf jar, tapi dia tidak bisa dirubah oleh kalimah lain. Nah itu namanya pengganti dari fiil ya. Memang fiil ini juga dia bisa, memang fiil juga sama, dia beramal tapi tidak bisa diamali. Itu sifatnya kalimah isim juga, kalimah fiil juga, pengganti dari fiil namanya ya. Kayak seperti tadi, kalau kalimah huruf itu dia bisa beramal, bisa mempengaruhi, tapi tidak bisa diamali, tidak bisa dipengaruhi. Itu kalimah huruf sifatnya. Kok ada kalimah isim dia bisa berpengaruh tapi tidak bisa dipengaruhi, maka kalimah isim itu menyerupai kalimah huruf dalam segi pengamalannya, namanya sibeh istimal atau sibeh niabah. Mungkin itu dulu video kali ini, kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.